Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan AS dengan NIM 2602655732. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil eksam dengan mata kuliah Informasi Sistem Security and Risk Management dengan studi kasus berjudul Eksploitasi Kerentanan Prompt Injection untuk Eksfiltrasi Data Melalui Model Bahasa Besar atau LLM. Topik ini membahas bagaimana serangan prompt injection dapat dimanfaatkan untuk mencuri atau mengekstrak data dari sistem berbasis AI seperti Google atau Gemini, serta bagaimana kontrol keamanan dan tata kelola AI yang tepat untuk mencegah risiko tersebut. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas dua. Yang pertama, identifikasi risiko utama, terdiri 4 poin, risiko teknis dan operasional, risiko bisnis dan reputasi, risiko kepatuhan regulasi global, yang keempat, kontrol keamanan teknis. Yang kedua, usulan kerangka kerja tata kelola, terdiri 4 poin juga. Yang pertama, pilar-pilar utama tata kelola AI Google. Yang kedua, integrasi prinsip-prinsip AI. Yang ketiga, mekanisme operasional tata kelola. Yang keempat, integrasi dengan standar global. Mungkin masuk yang pertama, identifikasi risiko utama dari prompt injection yang berpotensi menyebabkan data exfiltration di LLM seperti Gemini. Nah, yang pertama, risiko teknis dan operasional. Kerentanan prompt injection memungkinkan penyerang menyisipkan instruksi tersembunyi yang dapat mengubah perilaku model bahasa besar atau LLM seperti Google Gemini dalam konteks extension yang menghubungkan BART dengan Gmail, Drive, dan Docs. Hal ini membuka peluang indirect prompt injection di mana perintah berbahaya disisipkan dalam dokumen, email, atau halaman web yang kemudian diolah oleh LLM. Nah, yang kedua, risiko bisnis dan reputasi. Yang pertama, kehilangan kepercayaan pengguna. Google sebagai penyedia layanan berbasis data pribadi seperti Gmail, Docs, and Drive berisiko kehilangan kepercayaan publik bila AI-nya dianggap dapat bocor atau disusupi. Yang kedua, kerusakan reputasi korporat. Kasus kebocoran data seperti ini dapat menciptakan persepsi bahwa produk AI Google tidak aman. Yang ketiga, risiko kompetitif. Kegagalan menjaga keamanan AI dapat menghambat adopsi produk Gemini di pasar enterprise yang sangat sensitif terhadap kepatuhan keamanan data. Yang ketiga, risiko kepatuhan regulasi global. GDPR atau Uni Eropa, eksfiltrasi data pribadi tanpa persetujuan eksplisit melanggar prinsip data minimization dan lawful processing. Terdapat di pasal 5 dan 6 GDPR. Yang kedua, CCPA atau California, pengguna berhak atas kontrol dan penghapusan data pribadi, eksfiltrasi tanpa izin berpotensi melanggar hak ini. Yang ketiga, regulasi OJK atau POJK di Indonesia, data pribadi nasabah yang diakses oleh model AI wajib dilindungi berdasarkan POJK 11 2024 tentang perlindungan data pribadi sektor jasa keuangan. Yang keempat, kontrol keamanan teknis yang dapat dikembangkan Google. Yang pertama, model isolation. Pisahkan privileged LLM dan quarantined LLM untuk mencegah cross-context injection. Yang kedua, input sanitization. Filter konteks eksternal seperti docs, email, ataupun web dari instruksi berbahaya dan skrip tersembunyi. Yang ketiga, output validation. Terapkan HTML, escaping, dan CSV agar output tidak bisa di-render elemen berbahaya. Yang keempat, function whitelist. Batas fungsi atau API yang boleh dipanggil dengan autentikasi dan tokenisasi ketat. Yang kelima, behavior monitoring. Gunakan telemetri dan deteksi anomali untuk identifikasi pola eksfiltrasi data. Yang enam, secure find dan red teaming. Latih model dengan adversarial dataset dan uji berkala untuk ketahanan eksploitasi. Yang kedua, usulan kerangka kerja tata kelola AI atau AI governance yang komprehensif untuk Google. Yang pertama, pilar-pilar utama tata kelola AI. Yang pertama, governance dan accountability. Struktur tanggung jawab atau etika jelas, bentuk AI etik dan safety di antara lintas unit seperti legal, security, product, dan research. Yang kedua, risk management dan compliance.
terapkan AI Risk Assessment berbasis NIST atau ISO, dan pastikan kepatuhan GDPR, CCPA, AI Act di setiap fitur Gemini. Yang ketiga, technical dan ethical controls, bangun responsible AI toolkit. Yang keempat, transparansi dan human oversight. Sediakan explainability layer agar keputusan AI dapat diaudit dan diawasi manusia. Yang kedua, integrasi prinsip-prinsip AI yang bertanggung jawab. Yang pertama, safety dan robustness, yaitu model tahan serangan dan aman dari kebocoran data. Yang kedua, privacy by design, terapkan data minimization dan purpose limitation, yaitu enkripsi dan tokenisasi tiap akses, seperti Drive, Docs, dan Gmail. Yang ketiga, fairness dan equity, cegah bias dan ketidakadilan dengan menggunakan bias deteksi engine plus model card transparansi. Yang keempat, accountability. Semua output dapat ditelusuri sehingga pembuatan AI decision log berbasis blockchain dan Ledger. Yang terakhir, explainability. Output harus transparan dan dapat dijelaskan, di mana tampilan panel yaitu explain my answer di Gemini. Yang keempat, mekanisme operasional tata kelola. Yang pertama, first line atau operasional, yaitu developer, data engineer, dan tim produk menerapkan AI safety controls. Selanjutnya, penanggung jawab tim Gemini dan product engineering. Yang kedua, second line atau risk and compliance, mengawasi penerapan prinsip etika AI dan kepatuhan regulasi global. Dan juga penanggung jawab tim AI ethics, legal, dan data protection officer. Yang ketiga, third line atau audit independen, melakukan audit AI, investigasi insiden, dan publikasi AI transparansi report. Yang keempat, integrasi dengan standar global. Google dapat memperkuat tata kelola AI-nya dengan merujuk pada standar dan kerangka kerja global berikut. Yang pertama, NIST AI Risk Management Framework, fokus pada validasi risiko dan penilaian kepercayaan model. Yang kedua, ISO 23894-2023 AI Risk Management, menetapkan pendekatan sistematis terhadap pengendalian risiko teknis dan etis. Yang ketiga, Principle on AI, menekankan AI yang human centered dan bertanggung jawab. Yang terakhir, itu risk classification dan human oversight pada model AI berisiko tinggi seperti LLM. Baik, cukup sekian dari presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.